Gua lagi ada di TSO atau Telkomsel Smart Office, dan yang gua pegang ini adalah Poco M3 Pro 5G. Ini adalah handphone yang akan merubah bagaimana jaringan 5G itu bisa dikonsumsi atau lebih terjangkau ke masyarakat yang lebih luas. Ini adalah Poco M3 Pro 5G, ponsel 5G pertama yang kolaborasi langsung dengan Telkomsel. Artinya pengguna smartphone dapat langsung menggunakan dan menikmati manfaat layanan 5G tanpa harus melakukan proses provisioning manual. What's up guys, hari ini gua lagi ada di kantornya Telkomsel, dan sekarang kita mau ngecek sebenarnya kalau kita pakai 5G ini bisa buat apa aja. Dan di sini kita udah pakai Poco M3 Pro 5G. Kita udah coba tes barusan, kecepatannya dapat sekitar 278 Mbps dan uploadnya sekitar 60 sampai 80 Mbps. Ini adalah kecepatan 5G yang bisa kita dapat. Kalau dibandingin sama 4G yang udah kita coba dengan operator yang lain, itu cuma dapat 10 Mbps aja. Jadi cukup jauh ya kondisi real di lapangan. Nah, kita akan coba sebenarnya kalau misalnya kita dapat speed segitu ya, bedanya apa? Terus apa experience yang bisa kita dapetin dengan menggunakan jaringan 5G itu? Ayo kita coba. Pertama yang akan kita coba adalah kita mau download Genshin Impact dulu. Seberapa cepat experience yang bisa kita dapat. Ini lumayan ya, pergerakannya dari 158 MB mega yang kita download itu hanya butuh waktu cuman beberapa detik doang, udah langsung installing. Lebih kurang 6-8 detik untuk mendownload file sebesar 158 mega. Nah, kita akan coba ya Genshin Impact dari start game. Kita download gamenya berapa lama? 3, 2, 1. Biar ku lihat kau dari sisi lain bumi. Ini 8 GB nih, Pak. Pegel lah tuh mungkin. Biar ku lihat kau dari sisi lain hati. Kita baru aja download Genshin Impact 8 GB. Agak-agak kurang kerjaan juga sih. Ngapain download 8 GB gitu. Tapi ternyata hasilnya adalah ini 34 menit ya. Jadi kita nungguin Pak sampai bawa beli kopi segala. Jadi 34 atau 35 menitan lah ya hasilnya ya. Ini udah kelar nih downloadnya. Ya, udah tinggal verifying aja. Hasilnya segitu. Dan kesimpulan pertama bisa gue lihat ini salah ini. Handphonenya nggak panas Pak. Ya anget aja, anget. Walaupun handphonenya 3 jutaan, untuk download 5G yang kecepatan tinggi itu ternyata handphonenya baik-baik aja, cuman anget aja, jadi nggak panas. Terus yang kedua, dengan kecepatan yang tinggi banget ini kayak mindset lo, pikiran lo tuh akan berubah bro. Jadi kalau biasanya wah 8 giga berarti gua harus ke rumah aja, connect ke wifi rumah. Karena apa? Karena akan sayang kalau gua, dan akan lama. Yang pertama akan lama sih. Kalau lu pakai jaringan 4G biasa itu pasti nggak kelar-kelar dan akan putus di tengah jalan, mungkin akan seperti itu. Tapi dengan 5G lu download 8 GB itu kayak ya setengah jam masih oke lah. Jadi temen gua Al nih pernah download juga Genshin Impact itu 8 GB dan itu 1 jam di wifi rumahnya yang kecepatannya 30 Mbps. Nah itu perbedaannya. Lu akan ngelihat bahwa apa yang lu lakuin ini akan serba cepat ya. Jadi 20 giga, 30 giga itu rasanya akan biasa aja. Kalau lu pakai 4G itu kayak ya 15 giga udah cukup lah kuota sebulan. Tapi kalau lu pakai 5G itu nanti akan lu dapat kesimpulan bahwa 30 giga kayaknya kurang nih kayaknya. Karena apa? Karena ya apapun bisa lu download dan di-download dengan sangat cepat gitu. Dan itu akan berubah banget ini. Gaya lo untuk mengkonsumsi konten tuh akan berubah banget. Itu sih yang bisa gua simpulin ketika gua mencoba 5G ini. Nah, di tangan kanan gua ini adalah Mi 11 Ultra yang harganya 17 juta. Di tangan kiri gua Poco M3 Pro 5G yang harganya 3 jutaan. Perbandingannya
sangat jauh. Dulu handphone 5G itu cuma ada di flagship yang double digit harganya. Sekarang handphone 5G udah sangat terjangkau dan udah bisa dibeli oleh siapapun karena masuk ke kategori entry level. Dan setelah kita coba dua handphone yang beda harganya sangat jauh ini, kita tes kecepatannya, ternyata sama aja. sama aja antara handphone 3 juta dan 17 juta. Kalau soal kecepatan di tempat yang sama menggunakan kartu Telkomsel yang sama, itu kecepatannya sama aja. Jadi nggak ada bedanya Pak 5G-nya. Itu kesimpulannya kita dapat. Nah, yang berbeda itu adalah bagaimana kecepatan internet yang sangat tinggi itu lu gunakan untuk menonton 4K 1440/60 fps. Ini benar-benar akan mengubah experience lo ketika lo menikmati konten ya. Dan untuk 4G untuk bisa dapat menonton seperti ini itu akan susah banget karena lu akan sering buffering. Dan kalau bisa kita lihat ini sama sekali nggak ada buffering ya dari kecepatan 5G, walaupun sebenarnya kita cuma dapat di angka 100 sampai 200 Mbps. Bayangin kalau kita dapat di angka 700 Mbps yang waktu kemarin kita coba di Bandara Soekarno-Hatta, itu udah gila itu sebenarnya. Nah, hal lain yang penting di 5G yang langsung bisa kita rasakan adalah video call atau komunikasi video. Karena dengan karakter jaringan 5G yang latensinya rendah, itu untuk streaming video itu jadi lebih gampang dan kita bisa dapetin streaming video dengan resolusi yang sangat tinggi, no problem. Mau Zoom, mau WhatsApp call, mau platform yang lain, nggak ada masalah. Itu penting banget, apalagi kalau lu emang pengen streaming di luar dari rumah ya, itu bisa banget. Dan kalau misalnya kita lihat tren teknologi ke depannya, dengan adanya pandemi seperti ini, itu streaming video, WFH, itu akan terus ada dan digunakan. Jadi ya 5G ini akan relevan banget dengan komunikasi berbasis video atau streaming. Oke, dari tadi kita udah ngomongin soal speed dari 5G. Dan biasanya orang ngomongin 5G itu soal speed kencang aja. Padahal sebenarnya salah satu kunci utama 5G itu adalah yang namanya latensi. Latensi itu apa? Latensi itu lag atau jeda ya. Misalnya kalau kita ngirim dari email dari satu tempat ke tempat lain, itu pasti ada jedanya. Nah, itu yang namanya latensi. Nah, di 5G itu latensinya itu bisa sampai rendah banget. Hitungannya milidetik dan 1 digit, bisa sampai 1 digit. Dampaknya apa? Dampaknya latensi ini kalau misalnya kita ngomong jangka panjang, itu kita akan bisa ngelihat apa yang namanya dengan machine to machine atau komunikasi antara perangkat satu ke perangkat lain. Nah, dengan latensi yang rendah itu, jadi antara perangkat ini bisa saling ngomong itu dengan nggak ada jedanya. Gua adalah sopir ekskavator yang ada di Indonesia. Nah, dengan jaringan 5G, ekskavatornya sendiri itu ada di Jerman. Nah, gue cuma bisa ngelihat dari layar doang, dan pakai jaringan 5G yang latensinya rendah, gue bisa nyetir dengan santai dan nggak ada jedanya. Yang ngomongin 5G ini kita bisa ngomongin jangka panjang ya. Kalau misalnya jangka panjang itu udah banyak banget teknologi yang akan dibangun di platform atau di landasan yang dipakai sama 5G ini. Mulai dari VR, virtual reality, augmented reality, belum lagi smart city, smart home, dan masih banyak lagi. Tapi itu masih agak kejauhan sama kalau kita ngomongin Indonesia. Ya, hal-hal yang simple-simple, yang deket-deket yang bisa kita rasakan ya, yang tadi gua rasain, yang udah gua sebutin, yang udah gua experience tadi gitu. Kecepatannya tinggi, latensinya rendah. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu akan jadi 2 kali 3 kali lebih cepat. Nah, yang bisa kita harapkan adalah kedepannya operator kayak Telkomsel ini akan lebih cepat lagi dalam membangun jaringan 5G sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Karena apa? Karena yang bisa kita harapkan adalah 5G ini akan membawa impact ekonomi yang besar kepada semua masyarakat. Dengan adanya perangkat yang udah semakin terjangkau, ini adalah langkah yang sangat positif juga karena ponselnya udah bisa terjangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, sekarang tinggal jaringannya nih. Ini kan kayak telur sama ayam ya, tapi udah pecah telur nih karena pabrikan handphone udah ngasih 5G handphone yang sangat terjangkau. Nah, bolanya sekarang ada di operator. Nah, operator sekarang kayak Telkomsel ini udah berusaha untuk secepat mungkin membangun 5G di banyak kota ya di Indonesia. Sebagai user, apa yang perlu kita lakukan?
Ya yang kita lakukan ya tinggal menunggu aja nih perkembangannya seperti apa gitu. Menunggu sampai 5G itu bisa nyampe ke rumah kita. Nah, kalau 5G udah nyampe ke rumah kita, kemudian paket-paket 5G-nya udah dikeluarin sama operator, nanti akan banyak perubahan-perubahan juga yang akan terjadi dalam cara kita mengonsumsi smartphone. Karena emang orang-orang Indonesia ini sangat tech savvy sekali gitu. Experience 5G sekarang ini kondisinya seperti itu, jadi mungkin kita jangan terlalu berekspektasi yang sangat tinggi dulu. Wah, 5G bakal bisa kayak gimana, itu beda ya, tiap negara juga beda. Nah, kita nikmati atau kita enjoy aja sama prosesnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah. Thank you, gua Cak Dan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.